Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang konferensi secara online ini. Yang terhormat Ibu Destiani MPD dan Bapak Rahmat Prayogi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat meski dalam kondisi pandemi saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penulisan kata yang terdiri dari kata dasar, kata berimbuhan, gabungan kata, dan kata depan. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Farhan Iqbal Pratama dengan NPM 21130539196 dan rekan saya Farida Julia Saputri dengan NPM 211305373. Langsung saja tanpa berlama-lama, apakah kalian sudah siap untuk menyimak presentasi kami? Jika sudah siap, yuk kita mulai. Sebagai seorang pelajar, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kata. Pasti dari kalian juga sudah mengerti apa itu kata, atau malah belum mengerti sama sekali. Ayo, siapa nih yang belum mengerti apa itu kata? Jadi, kata menurut KBBI adalah satuan kecil morfem atau kombinasi morfem. Satuan bahasa terkecil, memiliki makna yang bebas dan berdiri sendiri. Dalam presentasi ini, kita akan membahas yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar adalah kata yang masih asli, berdiri sendiri, dan belum ditambahi dengan imbuhan. Contohnya yaitu makan, minum, pergi, temu, jalan, hari, malam, pulang, roda. Lalu, ada berapa kata dasar pada kalimat ini? Rida akan pergi ke rumah Farhan. Silakan Anda siapkan jawaban Anda dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya ada 6 kata dasar, yaitu 1 Rida, 2 akan, 3 pergi, 4 ke, 5 rumah, 6 Farhan. Selanjutnya ada kata berimbuhan. Pasti dari kita juga sudah sering mendengar apa itu kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang ditambah dengan imbuhan. Ada prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Prefiks. Prefiks disebut juga dengan awalan, diletakkan sebelum kata dasar. Contoh penggunaannya yaitu terdapat awalan meng, contohnya menulis, melamar, memantau. Ditulis, dilamar, dipantau. Peng, penulis, penyanyi, peramal. Berkebun, bermain, bermimpi. Terpaksa, terpadu, tersenyum. Serupa, senada, seiring. Terdapat aturan perubahan awalan meng dan peng. Yang pertama, berubah menjadi me dan pe jika dirangkai dengan kata dasar berawal fonem r, l, m, n, w, y, eng, dan ny. Contohnya, meng ditambah rawat menjadi merawat, peng ditambah waris menjadi pewaris. Yang kedua, berubah menjadi mem dan pem jika dirangkai dengan kata dasar berawal fonem p, b, f, dan v. Contohnya, meng ditambah pandu menjadi memandu, peng ditambah bawa menjadi pembawa. Yang ketiga, berubah menjadi men dan pen jika dirangkai dengan kata dasar berawal fonem t, d, c, j, z, dan sy. Contohnya, meng ditambah tuduh menjadi menuduh, peng ditambah jual menjadi penjual. Yang keempat, tetap menjadi meng dan peng jika dirangkai dengan kata dasar berawal fonem k, g, h, kh, dan huruf vokal. Contohnya,
Meng ditambah karang menjadi mengarang. Peng ditambah atur menjadi pengatur. Yang kelima, berubah menjadi meny dan peny jika dirangkai dengan kata dasar berawal fonem S. Contohnya, meng ditambah sapa menjadi menyapa. Peng ditambah sayang menjadi penyayang. Yang keenam, berubah menjadi menge dan penge jika dirangkai dengan kata dasar yang terdiri dari satu suku kata. Contohnya, meng ditambah cat menjadi mengecat. Peng ditambah las menjadi pengelas. Yang ketujuh, fonem K, P, T, S luluh jika mendapat awalan meng dan peng. Contohnya, meng atau peng ditambah kikis menjadi mengikis atau pengikis. Meng atau peng ditambah pukul menjadi memukul atau pemukul. Meng atau peng ditambah tukar menjadi menukar atau penukar. Meng atau peng ditambah suntik menjadi menyuntik atau penyuntik. Terdapat juga aturan perubahan awalan ber, per, dan ter. Jika dirangkai dengan kata dasar berawal fonem R, maka R yang digunakan hanya satu. Contohnya, ber ditambah roda menjadi beroda, bukan beroda. Per ditambah rasa menjadi perasa, bukan perasa. Ter ditambah raba menjadi teraba, bukan teraba. Ter ditambah rasa menjadi terasa, bukan terasa. Sufiks disebut juga dengan akhiran, diletakkan setelah kata dasar. Penggunaannya ada akhiran an, contohnya tulisan, tatapan, tantangan, hambatan. Akhiran i, contohnya temui, sukai, pandangi. Akhiran kan, contohnya tumbuhkan, sampaikan, umumkan. Infiks disebut juga dengan sisipan, diletakkan di tengah kata dasar. Penggunaannya sisipan l, contohnya geletar, geligi, gelantung. Sisipan em, contohnya gemuruh, gemetar. Sisipan contohnya gerigi. Sisipan in, contohnya kinerja, sinambung. Konfiks disebut juga dengan gabungan imbuhan, biasanya diletakkan di awal dan di akhir kata dasar. Penggunaannya ada meng, kan, contohnya menemukan, meratakan. Meng, i, contohnya memandangi, mengunjungi. Peng, an, contohnya pendidikan, pemandian. Ke, an, contohnya kehujanan, kemajuan. Se, nya, contohnya seandainya, sebaiknya. Per, an, contohnya peraturan, persimpangan. Berikut ini adalah contoh pembentukan konfiks. Konfiks di, kan, ditambah tunjuk menjadi ditunjukkan, bukan ditunjukkan. Konfiks meng, kan, ditambah tunjuk menjadi menunjukkan, bukan menunjukkan. Konfiks peng, an, ditambah didik menjadi pendidikan, bukan pendidikan. Di sini terdapat contoh soal latihan. Yang pertama, ada berapa kata berimbuhan pada kalimat berikut? Setiap hari, Fadil menyusuri jalanan yang terjal demi mendapatkan sekantung buah lontar. Kami beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, benar, jawabannya ada 5 kata berimbuhan, yaitu setiap, menyusuri, jalanan, mendapatkan, dan sekantung. 2. Bagaimana pembentukan kata tersebut dari kata dasar menjadi kata berimbuhan? Kami beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1.
Ya, yang pertama ada setiap, se ditambah tiap, menyusuri ada meng ditambah susur ditambah i, jalanan ada jalan plus an, mendapatkan ada meng ditambah dapat ditambahkan, sekantung ada se ditambah kantung. 3. Apakah kata berimbuhan berikut sudah baku? Jika belum, perbaikannya seperti apa? Kami beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mengterapkan masih salah. Seharusnya menerapkan. Pengrusakan masih salah. Seharusnya perusakan. Mengproduksi masih salah. Seharusnya memproduksi. Mengikis sudah benar. Mengabsen sudah benar. Melihat sudah benar. Siapa nih yang mendapat nilai sempurna dari menjawab contoh soal latihan tersebut? Selamat ya! Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Farida Julia Saputri. Kepada Farida Julia Saputri, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya gabungan kata. Kata dasar ditambah kata dasar sama dengan kata dasar. Kata dasar tersebut adalah gabungan kata. Gabungan atau kombinasi antara dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru. Contohnya, kerjasama, tanggung jawab, terima kasih, serah terima, sumber daya, dan sebar luas. Selanjutnya ada ketentuan penulisan. Yang pertama, ada unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya, kambing hitam, cenderamata, rumah sakit jiwa. Yang kedua, ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya, bertanggung jawab, garis bawah, dan sebarluaskan. Yang ketiga, ditulis rangkai jika mendapat awalan dan akhiran. Contohnya, mempertanggungjawabkan, menggarisbawahi, dan disebarluaskan. Keempat, gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai. Contohnya, kacamata, segitiga, sapu tangan, beasiswa, duka cita, dan apalagi. Selanjutnya ada kata depan. Apa yang kalian ketahui tentang kata depan? Disebut juga preposisi. Dalam bahasa Indonesia, kata depan sejati adalah di, ke, dan dari. Penggunaan kata depan. Yang pertama ada di. Penulisan di, kata depan benda yang menyatakan tempat. Contohnya, seminar bahasa Indonesia berlangsung di ruang teater. Yang kedua yaitu penggunaan kata depan ke. Digunakan untuk menyatakan tempat dan tujuan. Kata depan ke sebaiknya tidak digunakan pada kata ganti orang, nama jabatan, dan nama kekerabatan. Contohnya, Farhan pergi ke sekolah dengan sepeda. Selanjutnya, penggunaan kata dari. Penggunaan kata dari menyatakan asal tempat. Contohnya, Soleh baru datang dari kota. Selanjutnya, menyatakan asal bahan. Contohnya, piala itu terbuat dari kayu. Selanjutnya, menyatakan asal waktu atau sejak. Contohnya, dari kemarin Rida belum makan. Selanjutnya, kata depan dari yang berfungsi menyatakan waktu biasanya dikombinasikan dengan kata depan sampai. Contohnya, dari Gadingrejo sampai Pringsewu, kami hanya naik sepeda. Fungsi kata depan untuk menyatakan yang pertama, tempat berada yaitu di, pada, dalam, atas, dan antara. 2. Arah asal yaitu dari. 3. Arah tujuan yaitu ke, kepada, akan, dan terhadap. 4. Pelaku yaitu oleh. 5. Alat yaitu dengan dan berkat. 6. Pertandingan yaitu daripada. 7. Hal atau masalah yaitu tempat dan mengenai. 8. Akibat yaitu hingga dan sampai. 9. Tujuan yaitu untuk, buat, guna, dan bagi. Wah, bagaimana nih penjelasan materi mengenai kata dasar, kata berimbuhan, gabungan kata, dan kata depan yang telah disampaikan oleh kami? Sudah jelas atau belum? Semoga sudah jelas ya.
Karena di samping definisi, kita juga sudah memaparkan materi mengenai tata cara dan penggunaan kata dasar, kata berimbuhan, gabungan kata, dan kata depan. Simpulan yang dapat diambil yaitu bentuk dan pilihan kata merupakan aspek kebahasaan yang sangat penting dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, aspek tersebut perlu dipahami benar dan dipertimbangkan dengan baik dalam pemilihan kata. Dengan memahami berbagai kaidah pembentukan kata yang telah disebutkan di atas, para pemakai bahasa diharapkan dapat mengetahui berbagai bentukan kata yang benar dan dapat membentulkan bentukan-bentukan kata yang salah. Saran, dalam mempelajari dan memahami penulisan kata, penulis menyarankan untuk merujuk pada kaidah kebahasaan yang baik dan benar, serta merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia agar penulisan semakin tepat dan baku. Berikut ini adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan kami dalam pembuatan PowerPoint ini. Sebelum kami menutup presentasi ini, terdapat suatu pernyataan yang kami kutip dari Dale Turner bahwa beberapa pelajaran terbaik yang pernah kita pelajari diambil dari kesalahan masa lalu. Kesalahan masa lalu adalah kebijaksanaan dan kesuksesan masa depan. Apabila terdapat hal yang belum jelas atau belum dimengerti, silakan ajukan pertanyaan pada forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.